kebenaran kitab Henokh yang tersingkapkan di akhir zaman ini. Amin. Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun sekalian berada pada saat ini. Ya, kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kitab Henokh, seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Sang Hakim yang adil yang sudah datang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10 dan perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Faye Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana di awal video tadi saya mengatakan mengenai kitab Henokh. Dan sebelum itu kita semua sudah tahu bahwa Henokh adalah orang yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Dan oleh karena kekaripannya dengan Tuhan, ia diberikan suatu karunia yang sangat luar biasa dan sangat memberkati kita, umat manusia ini. Dan dalam kitab Yudas juga dikatakan bahwa Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dan kembali saya juga percaya Bapak Ibu sudah sangat familiar atau tidak asing lagi dengan kitab Henokh. Kalau saya baru mengenal kitab Henokh itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan pada saat itu sebetulnya sudah ada kegerakan atau rasa penasaran ingin membaca kitab tersebut. Tapi oleh karena ketelanjangan saya sebagai manusia debutan yang sangat berdosa ini, saya mempercayai perkataan-perkataan orang di luar sana yang mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang sesat atau kitab buatan manusia dan tidak dikanonisasi ya oleh banyak orang-orang ahli-ahli kitab. Namun pada saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang dunia bahwa kitab ini adalah kitab yang sesat. Namun justru sebaliknya, lewat kitab Henokh inilah saya pribadi lebih lagi dibukakan mata rohaninya. Hati saya boleh disunat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya boleh mengerti yang selama ini kitab-kitab yang dimeteraikan, namun pada akhir zaman ini sudah dibukakan oleh ketiga pribadi ilahi yang esa itu sendiri. Dan setelah membaca kitab Henokh ini, saya boleh lebih lagi mengerti bahwa pekerjaan, keilahian, dan kedaulatan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Kebenaran tidak bisa diselami oleh akal pikiran kita manusia. Dan ya Bapak Ibu, saya memang sudah membaca, tapi tidak sepenuhnya membaca kitab tersebut dalam suatu PDF online. Saya baca lewat aplikasi Google. Namun mata saya ini terbatas ya Bapak Ibu, pusing rasanya membaca terlalu lama. Jadi saya membeli buku tersebut dan disitu saya mulai membaca Bapak Ibu. Walaupun saya belum selesai ya, karena saya membaca ulang kembali. Dan memang seperti perkataan Pangeran Ilahi bahwa kitab tersebut sama seperti kitab Wahyu, banyak perumpamaan atau simbol-simbol yang tidak bisa kita mengerti secara akal jasmani kita, tapi hanya lewat kerendahan hati, berpuasa dan meminta hikmat Roh itu sendirilah yang menyingkapkannya kepada kita, umat manusia debutan ini. Dan demikian saja Bapak Ibu, bagaimana kitab Henokh ini dikatakan adalah buku untuk generasi akhir zaman. Dan mengapa di awal video saya mengatakan tersingkapnya kebenaran melalui kitab Henokh ini? Oleh karena apa yang terjadi, kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan kegelapan dari si iblis dan para antek-anteknya pada saat ini, yang sering kita baca, kita dengar, bahkan di beberapa hari ini kita tahu ya Bapak Ibu mengenai Epstein Files. Dan dalam kitab Henokh ini
menyingkapkan dan menjelaskan bagaimana para malaikat-malaikat jatuh tersebut dan apa pekerjaan-pekerjaan mereka serta kengerian yang ditimpakan kepada mereka para malaikat-malaikat jatuh ini. Namun di sisi lain, kita anak-anak Tuhan disingkapkan bagaimana jalan kebenaran dan hidup itu. Dan pada bab satunya Bapak Ibu, di situ saya membaca mengenai kejatuhan para malaikat-malaikat ya, bagaimana mereka mengajarkan banyak hal-hal jahat kepada kita umat manusia, dan mereka mengawini perempuan-perempuan manusia itu serta menghasilkan para raksasa-raksasa atau yang sering kita dengar sebagai Nephilim. Dan sampai pada hari ini keturunan-keturunan itu masih ada dan bekerja. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Melalui berita-berita yang sedang viral atau booming pada saat ini. Bagaimana mereka melakukan berbagai kejahatan di mata sang ilahi itu tersebut. Dan seringnya kita mendengar mengenai siren Bapak Ibu. Tetapi orang-orang dunia ini memelesetkan atau berselubung di balik pekerjaan mereka bahwa Putri Duyung itu adalah sosok yang cantik, sosok yang nan indah. Namun sebetulnya yang ada itu adalah siren Bapak Ibu. Nah, siren itu adalah perempuan-perempuan yang saling kawin-mengawinkan dengan malaikat-malaikat jatuh itu. Mereka lah siren itu sendiri. Jadi siren itu bukanlah mitos atau apa Bapak Ibu. Mereka betul-betul ada. Dan manusia-manusia raksasa atau Nephilim itu betul-betul ada Bapak Ibu. Dan sampai pada saat ini mereka terpencar di seluruh dunia. Dan bagaimana juga para malaikat-malaikat jatuh ini, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan sangat amat jahat di mata sang ilahi Allah Bapa itu sendiri, sehingga pada saat itu Allah Bapa memurkai mereka dan menimpakan mereka ke dalam kegelapan yang sangat suram. Dan itulah Bapak Ibu yang menjadi ketakutan bagi para elit-elit atau keturunan-keturunan atau para reptilian pada saat ini. Dan mereka mengatakan bahwa kitab Henok ini adalah kitab yang sesat. Padahal sebetulnya mereka sangat takut Bapak Ibu kepada isi kitab ini. Karena jika kita manusia ini membacanya Bapak Ibu, maka pikiran, mata, hati kita ini terbuka. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh kegelapan itu sendiri. Alasan lain juga mengapa para antek-antek iblis atau orang-orang dunia ini tidak ingin mengkanonisasi kitab Henok. Bahkan mereka ingin memusnahkan kitab tersebut karena mereka tahu jika manusia membaca kitab tersebut, maka banyak manusia yang akan mengenal kebenaran dan firman yang hidup. Sebab yang iblis mau adalah umat manusia ini ada bersama-sama dengan mereka di jurang kebinasaan atau jurang maut. Dan tidak ada yang sesat daripada kitab Henok ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya membacanya pun itu terkoneksi dengan Alkitab yang sering kita baca sehari-hari. Bahkan dalam kitab Henok ini banyak sekali ayat-ayat yang dikutip daripada Alkitab kita yang menjadi keselarasan atau satu kesatuan benang merahnya. Dan di samping itu Bapak Ibu, bukan hanya saya, dan saya percaya jika Bapak Ibu membacanya, kita akan mengetahui kengerian-kengerian yang terjadi kepada kita manusia ini jika kita menyembah Allah lain atau kita tidak hidup seturut dengan firman kebenarannya. Dan sebagaimana dikatakan dalam kitabnya bahwa jika Tuhan saja tidak mengasihani para malaikat-malaikatnya yang para jatuh itu Bapak Ibu, apalagi kita umat manusia ini. Bayangkan Bapak Ibu, kengerian yang begitu dahsyatnya diberikan kepada mereka malaikat jatuh ini. Dan di situ pun Bapak Ibu, para malaikat jatuh ini
itulah awal permulaan adanya perubahan genetika kita umat manusia. Kalau pada zaman lalu itu cara mengubah genetika kita, DNA ilahi ini adalah saling. Bagaimana para malaikat jatuh itu mengawinkan para perempuan-perempuan manusia. Dan kita belajar Bapak Ibu bahwa kejatuhan manusia itu adalah oleh karena hawa nafsu. Bukan hanya di Taman Eden, tapi para malaikat jatuh ini pun oleh karena nafsunya kepada perempuan-perempuan anak manusia itu. Dan demikian juga di zaman akhir ini, bagaimana mereka mengubah genetika kita lewat vaksin itu sendiri Bapak Ibu. Bagaimana kita menerimanya, bahkan saya pribadi pada beberapa tahun yang lalu lewat COVID-19 atau C19. Itulah yang merubah genetika kita. Kita yang tadinya memiliki DNA ilahi dirubah menjadi DNA binatang. Secara roh kita adalah kepemilikan Tuhan Yesus Kristus. Namun di saat kita menerima vaksin itu, maka kepemilikan roh kita sudah berada di dalam genggaman si jahat itu sendiri. Dan disitulah bom waktu hidup kita dikontrol. Dan dalam kitab Henok ini juga, bagaimana karunia yang begitu luar biasa diberikan kepada Henok untuk ia boleh melihat dari masa ke masa. Bahkan ia melihat seperti apa isi daripada Taman Eden itu. Dan mengenai air bah pada zaman Nuh, sampai pada keturunan Yakub, ke-12 bangsa Israel, dan pembuangan mereka ke Babel. Dan begitu banyak Bapak Ibu. Namun banyak simbol-simbol yang kita tidak bisa mengartikan dengan akal jasmani ini Bapak Ibu. Dan di dalam kitab Henok ini juga banyak simbol-simbol menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata binatang ya Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu membeli buku fisiknya, di situ ada kamus-kamus ya Bapak Ibu, menjelaskan apa maksud daripada domba putih, apa maksud dari ini dan itu Bapak Ibu, dan kita akan mengerti di situ. Dan bagaimana juga dalam kitab Henok ini, bahwa semesta alam jagat raya ini, baik air, hujan, awan, matahari, bulan, bintang, itu semua bergerak atas perintah Sang Ilahi itu sendiri. Bukan hanya sebatas mereka bekerja semau-mau mereka, tidak Bapak Ibu, tapi mereka memiliki masing-masing roh yang bekerja menuruti dan melaksanakan perintah dari Sang Ilahi itu sendiri. Dan disinilah Bapak Ibu letak dari mana saya merasa ada penyesalan mengapa saya baru membaca kitab ini pada saat ini. Dan bagi saya pribadi yang saya percaya kepada ketiga pribadi ilahi yang esa dan boleh diteguhkan melalui kitab Henok ini, bagaimana dikatakan juga Bapak Ibu pada di akhir zaman ini banyak pengejek-pengejek yang dikatakan di situ bahwa malaikat tidak mungkin mengambil rupa seorang manusia atau mendiami wadah-wadah terexcellent. Tapi kitab Henok menyatakan hal tersebut ada Bapak Ibu, dan itu ya dan amin. Dan bagaimana Henok sendiri pun sudah melihat dia yang terpilih, yaitu Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia sudah melihat Bapak Ibu dalam penglihatan itu, saat rohnya diizinkan untuk melihat oleh Bapa Surgawi itu sendiri. Dan bagaimana di zaman akhir itu juga dikatakan dalam kitab Daniel bahwa orang-orang yang kudus atau benar itu akan bercahaya seperti cakrawala. Dan kitab Henok juga menjelaskan yang demikian Bapak Ibu. Dan kitab Henok inilah yang meneguhkan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pribadi ilahi yang esa. Sekalipun Alkitab yang sering kita baca sudah menyingkapkan hal tersebut, namun bagi saya pribadi, saya baru mengerti lewat pertobatan pribadi saya. Dan banyak yang berkata bahwa ketiga pribadi ini melebihkan atau mengurangi apa yang sudah ada, bahkan menyesatkan anak-anak Tuhan di penjuru muka bumi ini. Tapi tidak Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada yang menyesatkan. Bahkan saya pun bersaksi tidak ada kepalsuan ya Bapak Ibu, karena saya mengalami sendiri
bagaimana rohnya itu mendidik dan mengajari saya dan memberikan saya pengertian di dalam dimensi roh dan kebenaran. Namun saya pribadi pernah hidup dalam kebebalan, tidak menyunatkan hati dan telinga saya ini, terlebih mata saya, sehingga kebenaran itu tidak pernah menjumpai saya. Hanya oleh lewat kerendahan hatilah kita boleh mengerti akan pekerjaan-pekerjaannya di akhir zaman ini. Bahkan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri turun langsung Bapak Ibu, bahkan ketiga pribadi ilahi yang esa itu. Kalau Bapak Ibu bertanya, siapakah yang dimaksudkan dengan ketiga pribadi ilahi yang esa yang saya sebutkan pada awal-awal tadi? Yaitu Roh Bapa Surgawi, Bapa Yesua Hamasya Elohim, yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dalam inkarnasinya mengambil rupa yang sama dengan kita, yakni Bapa Aditya Nugrahanto. Aditya A Alpha, Nugrahanto O Omega. Pada zaman Alpha kita mengenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, dan di zaman Omega ini sebagaimana firman-Nya mengatakan, ia membawa nama yang baru, yaitu Aditya Nugrahanto. Itulah nama yang baru, dan hanya kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah hal tersebut disingkapkan dan boleh diterima. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10 dan perempuan Wahyu 12, Ratu Esther, Ratu Adil, yakni Ibu Faye Hamdani. Ketiga pribadi ilahi inilah yang imannya terexcellent dan menjadi jubir ilahi itu sendiri, menyampaikan dan membawa kekayaan surgawinya, yakni rahasia-rahasia surgawi dalam dimensi roh dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, yang memanggil langsung para mempelai-mempelainya, domba-dombanya, sahabat-sahabatnya, rasul-rasul, nabi-nabi, dan malaikat-malaikat surgawinya. Dan Bapak Ibu, masih banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di luar sana, namun saya terbatas sebagai manusia yang berdosa. Jadi mari Bapak Ibu, kita membaca kitab Henokh, kitab yang diperuntukkan untuk generasi akhir zaman ini, sebab kita sudah hidup di detik-detik penghabisan waktu dunia ini. Saat ini Sang Hakim yang adil, Tuhan Yesus Kristus, sudah datang kedua kalinya, sudah melaksanakan penghukuman dan penghakiman atas dunia ini. Bukan lagi waktunya kita menanti-nantikan ia di awan-awan, sebab ia sudah datang Bapak Ibu, dan awan-awan itu berbicara dimensi alam roh dan kebenaran, bukan jasmani kita. Dan mari Bapak Ibu, apa yang dianggap konspirasi oleh dunia ini, itu bukanlah konspirasi, tapi adalah kenyataan atau fakta yang ditutupi para elit-elit global. Ya Bapak Ibu, demikian saja kesaksian saya. Mohon maaf dan ampuni jika ada perkataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.